Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat Dukun Jowo ya. Dan yang baru nangkring. Dan jika ingin personal reading, kalau ingin lebih resonate, itu melalui tanggal lahir, jam lahir ya. Itu lebih tepat suami istri misal, dan untuk di sini memang saya berbayar ya, karena menguras energi sangat banyak kalau misalnya melihat perjalanan hidup seseorang. Jika tidak, untuk pasangan kali ini ada Kamis Pon, Kamis Wage dan Selasa Pon. Nah, jika mungkin sebagian resonate pastinya ya, karena ini saya merasakan energinya dari banyak orang ya. Oke, bismillah ya. Kamis Wage dan Selasa Pon. Bagaimanakah 10 tahun pertama kehidupan mereka? Kamis Wage dan Selasa Pon. Saya lihat mereka kalau bersatu prosentase daya hidupnya berapa, daya rezekinya, maksudnya rezekinya, daya Kamis Wage Selasa Pon. 68% kalau chemistry-nya ya. Terus kalau untuk rezekinya 69% ya. Ibaratnya ini isarohnya adalah Kamis Wage dan Selasa Pon. Dilihatkan bunga anggrek ya, bunga anggrek, tetapi bunga anggreknya mungkin kurang air gitu ya. Jadi di sini begini, isaroh chemistry-nya hanya 68, rizkinya 69. Kita shuffle dengan kartu, kita padukan ya, kita resonetkan dengan kartu tarot. Kalau 68, 69 itu 68% chemistry-nya itu biasanya kurang begitu cocok. Banyak sekali perbedaan di antara mereka. Banyak sekali hal-hal yang mungkin yang terjadi ya pada saat mereka berdiskusi. Ternyata benar. Di sini ada King of Pentacles. Banyak tebaran kartu tentang Seven of Swords, Six of Swords, Five of Swords. Ya, di sini menandakan bahwa banyak kekacauan, banyak ketakutan, banyak pertengkaran yang membuat saling menyakiti satu sama lain. Saya dilihatkan anggrek yang layu tadi ya, yang jarang sekali disiram. Anggrek itu bunga anggrek, bunga yang sangat langka ya. Pada saat berbunga pun tidak setiap bulan. Di sini menandakan mungkin kalau rezeki juga mereka menghadapi kesulitan. Di 10 tahun pertama mereka menghadapi banyak hal. Tahun pertama, saya lihat dulu Kamis, Wage dan Selasa Pon. Mereka bertengkar secara banyak hal ya, banyak hal. Kamis, Wage, Selasa Pon. Hati-hati dengan pihak ketiga ya, karena pertengkaran kalian akhirnya ada pihak ketiga yang datang ya. Jangan, sebenarnya gini, pada saat ini saya lihat 10 tahun pertama ini benar-benar banyak kekacauan ya, banyak kesedihan, banyak saling menyakiti satu sama lain, tidak adanya kedamaian di antara mereka. Saya lihat pada saat mereka sangat menikah, mereka sangat bahagia, seperti orang yang benar-benar saling mencintai. Tapi pada saat menikah
2 bulan 3 bulan 1 bulan sangat kentara ya, sangat kentara. Mereka benar-benar cekcok terus sampai akhirnya ini bisa jadi ada pihak ketiga. Yang membuat mereka cekcok sebenarnya apa ya, akan saya lihat dulu. Perkara keuangan ya, perkara finansial. Yang satunya kurang puas dengan, jadi saya lihat yang sering marah itu Selasa Ponnya sering marah. Kenapa? Kamis pagi mungkin tidak cakap dalam mengelola uang, begini begitu. Jadi banyak sekali yang menjadi awalnya. Jadi awalnya adalah karena keuangan. Salah satunya tidak cakap dalam menata keuangan ya. Terus seperti itu. Akhirnya keuangannya semakin kacau dan kacau. Apakah 10 tahun pertama ini mereka bertahan? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini ada sinar ya, ada kebahagiaan. Mungkin bisa jadi kelahiran anak pertama ya, mungkin atau anaknya terjadi. Saya lihat di sini kayak seorang bayi ya, ini kebahagiaan ya, ada kebahagiaan. Kelima, nah anak yang pertama ini anak yang sulung dari pasangan Kamis Wage dan Selasa Pon ini yang akan membawa banyak anugerah terhadap orang tuanya. Dari sarung orang tuanya memang bunga anggrek di sini ya, mungkin bunga anggrek yang layu di sini menandakan bahwa orang tuanya tidak bisa saling menyiram satu sama lain, sehingga kehidupan mereka tidak seindah bunga itu, tidak semahal, tidak selangka bunga anggrek di sini ya. Saya lihat rizkinya setelah ada anak sulung ini, rizkinya lumayan membaik. Kamis, Wage, dan Selasa Pon. Banyak anugerah di tahun kelima ini, walaupun di 5 tahun pertama kalian orang ini, pasangan ini benar-benar luar biasa ya. Di tahun kelima ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu hal yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Mungkin ini adalah anugerah dari Tuhan. Saya tidak tahu, ada sebuah anugerah yang bisa merubah salah satu, berubah dari perilaku orang tua. Tahun ke-6 bulan. Tahun ke-6 ada sesuatu yang masih ini ya, masih tetap seperti biasa. Mungkin ada kemarahan dan pertengkaran. Tahun ke-7, 8, 9, 10. Jadi yang menyatukan adalah anaknya itu. Jadi misalnya 10 tahun ini mereka tidak punya anak, bisa jadi mereka bisa bercerai. Tetapi karena kelahiran anak sulung ini, anak yang pertama ini, mereka bisa bertahan. Pernikahan mereka bertahan. Di 10 tahun pertama adalah hal yang berat untuk mereka berdua. Jalinan cinta mereka teruji. Bagaimana dengan tahun kedua? Untuk rezeki keuangan, saya lihat aura goldnya tidak begitu tebal. Jadi di sini yang menjadi kepala rumah tangga benar-benar kelihatan harus bekerja keras luar biasa untuk menghidupi orang tuanya. Dan kelihatannya kepala rumah tangganya mulai menyadari bekerja keras itu pada saat sudah mempunyai anak ya, di 10 tahun pertama. Bagaimanakah 10 tahun kedua pernikahan mereka? Dari isyarat pernikahan ya, dari chemistry-nya. %73 daya rizkinya naik. %85. Wow. Kalau melihat dari pertama tadi kayaknya nggak mungkin ya mereka sampai mencapai titik ini. Di sini kehidupan mereka berubah. Di tahun ke-11 ada sesuatu yang membuat mereka berdua berubah, sehingga cekcoknya berkurang. Secara spiritual mereka naik. Mungkin ada petunjuk ya dari Tuhan. Kadang kita tidak tahu kehidupan. Terkadang kelihatannya begini, ternyata begini.
mereka berubah drastis. Mereka lebih spiritualis nih saya lihat. Kalau Kamis Wage dan Selasa Pon, kalau dari lihat Isaroh, kalau bunga layu di situ tidak bunga mati. Ini bisa dianalisa bahwa bunga masih bisa, kalau layu kan belum mati, masih bisa hidup, masih bisa disirami kalau mau disirami. Nah, kalau mereka rukun, mereka akan bisa hidup damai, hidup baik ya, akan lebih baik kehidupannya, akan banyak membuat orang bahagia ya. Di sini saya lihat tahun ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, rizkinya berangsur sangat-sangat luar biasa. Rizkinya berubah total, rizkinya mudah sekali. Akan saya sinkronkan dengan tebaran kartunya. Saya akan ambil 7 untuk tahun ke-11 sampai 20. Ada Knight of Cup. Emosi mereka sudah menguasai cinta. Di sini ada di default, tetap masih ada ujiannya nanti di tahun ke-19. Nah, mungkin mereka saling menyakiti pertamanya, tetapi mereka berjuang untuk menerima takdir mereka ya. Suami istri berjuang tetap bertahan, salah satunya akhirnya mereka mendekatkan diri mungkin sama Tuhan, memohon ya. Di sini ada kayak sama Tuhan dikasih kayak petunjuk sehingga mereka mendekatkan diri sama Tuhan. The Magician, mereka saling introspeksi, mereka saling menyadari kesalahan selama ini. Kehidupan mereka berlangsung baik. Ada The Chariot, mereka sudah bisa nih mana yang salah, mana yang benar. Mereka sudah sama-sama dewasa, mereka sudah sama-sama mulai memahami apa arti hidup sebenarnya. Mereka sudah punya tujuan hidup. Jadi tahun ke-11 sampai 20 itu mereka punya tujuan hidup untuk keluarga mereka. Tahun ke-19 ada The Devil ya, ada Seven of Swords, ada ujian. Di tahun ke-19 pada saat kalian puncak-puncaknya, keuangannya bagus, kehidupannya bagusnya, ada ujian, hati-hati. Ada ujian dari anak bungsunya. Dia akan mendapat ujian dari anak bungsunya, nggak tahu mungkin sakit atau gimana ya. Di sini kelihatan akan menguras banyak energi. Kalian setelah diberi rezeki yang sangat besar sama Tuhan akan diuji. Mungkin diuji keuangannya ya. Saya lihat tahun 19, 20 saya melihat diperlihatkan rumah sakit. Jadi hati-hati untuk anaknya ya, benar-benar harus mungkin dengan cara diberi ya. Kalau ini sudah terjadi memang sudah kehendak, cuman hati-hati dan lebih harus, kalau misalnya terjadi, lebih banyak berserah diri sama Tuhan. Tahun ke-21 sampai 30 saya lihat persentase mereka untuk untuk rizkinya 78% yang menurun. Terus untuk chemistry mereka kecenderungan Kamis paginya yang kurang banyak putus asa ya. Pada saat menghadapi ujian, Kamis paginya di sini marah nih, suka marah sama Tuhan. Jadi tahun 21 sama 30 ini energi positifnya masih tinggi juga, masih bagus. Ada ujian yang mungkin mereka hadapi sangat berat memang, tetapi di sini karena Selasa Pon juga saya lihat yang lebih fokus ke spiritualnya. Selasa Pon ya, saya lihat auranya di sini Selasa Pon sangat rajin berdoa, rajin ini. Terus untuk keuangan, sebentar saya lihat bagaimanakah 21 sampai 30. Nah, ada The High Priestess lagi, bahwa kalian memang benar-benar harus mendekatkan diri ya di tahun-tahun ini. Benar-benar jangan meninggalkan Tuhan. Ada sesuatu hal yang harus kalian lakukan untuk anak-anak kalian yang bertahan. 8 of Cups, kalian harus bahagia. 9 of Pentacles. Untuk rizkinya di tahun 21 sampai 30 ada 9 of Pentacles ya. Di sini lumayan, rizkinya masih bagus. Rizkinya masih bagus, masih cukup, tidak kekurangan. Cuman ujiannya ada di itu tadi, bagaimana kalian bisa membahagiakan buah hati kalian. Di sini ada ujiannya dari anak ya, dari anak.
Di sini ada Queen of Cup, ada The High Priestess. Di sini menggambarkan bahwa kalian berdua harus bisa menghadapi ujian ini dengan legowo ya, harus bisa menerima, harus bisa bahagia walaupun apapun itu ya. Harus, memang kehidupan kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa memilih. Kehidupan itu seperti sudah dipilih dari kita dalam kandungan. Kita hanya terkadang memang kita tidak mudah ya untuk menjalani hidup yang kadang tidak seperti yang kita inginkan. Satu hal lagi, bahwa Tuhan memberikan ujian mungkin untuk menaikkan kualitas kita. Tuhan juga ingin tahu seberapa takwanya kita, seberapa sabarnya kita, seberapa pasrahnya kita, agar Tuhan mungkin bisa tahu bahwa kita mampu untuk menerima anugerahnya, menerima berkahnya. Jadi Tuhan sangat pemurah, tetapi untuk sesuatu yang besar pun Tuhan harus menguji kita dulu. Jadi benar-benar kita harus ingat itu. Energi negatif memang dari kesedihan ya, kayak rasa putus asa, rasa capek, rasa lelah, itu ada di tahun-tahun itu. Bagaimana tahun ke-31 sampai ke-40? Rizki kalian benar-benar naik ya, pundi-pundi uang juga tetap naik, karena anak-anak kalian mungkin bisa jadi berhasil. Anak-anak kalian tumbuh dengan baik, berprestasi mungkin, atau jadi seseorang yang berhasil. Tahun 31 sampai 40, kalau saya lihat persentasenya 85% keuangan, daya hidupnya untuk menjalani hidup di dunia ya. Untuk chemistry kalian, emosional kedua belah pihak ya, 55%. Kalian sering sering tidak sependapat pada saat kalian menghadapi masalah anak-anak kalian. Kalian sering sekali tidak sependapat. Jadi di sini malah kalian akhirnya tidak mengalami kedamaian, walaupun rezeki mungkin banyak, kepikiran ya, ada dalam hati itu kegelisahan. Di sini ada aura gelap itu kegelisahan, kekhawatiran. Kalau saya lihat, kalau dari daya hidup memang ya sudah, memang ini ujian yang harus diterima, yang harus dihadapi. Jadi nggak usah dibuat gelisah, ya memang harus dibuat berdoa terus. Kalau kondisi aura negatif itu tinggi, memang kita harus tidak boleh lelah berdoa. Bagaimana kita setiap hari itu harus melawan itu. Walaupun kadang pada saat aura negatif kita tinggi, ngapa-ngapain itu kayak malas, kayak capek, merasa sedih gitu ya. Jadi itu sebenarnya itu adalah bentukan dari, sebenarnya saya lihat kata kayak sesuatu energi yang tidak baik, makhluk-makhluk yang ingin kita itu menjerumuskan kita ke jalan yang tidak baik. Maksudnya kita lebih akhirnya, kalau pada saat energi negatif tinggi, kita akhirnya menjadi orang yang kayak putus asa, protes sama Tuhan kok begini. Jadi pikiran-pikiran itu jadi jelek. Jadi lebih baik pada saat energi negatif tinggi, lebih baik kita banyak berdoa. Ke pas 1 sampai 50, salah satu mungkin sudah pergi ya, jadi lebih diikhlaskan. Saya lihat saya tidak bisa membaca apa-apa, mungkin karena sudah sepuh-sepuh ya. Jadi kehidupannya ya seperti beralih lagi. Dia hanya bisa melihat bagaimana kehidupan anak-anaknya. Saya lihat hanya mendoakan dan mendekatkan diri sama Tuhan. Saya tidak bisa melihat lebih. Oke, selanjutnya pasangan selanjutnya itu Sabtu Pahing dan Kamis Legi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.